Teman-teman, dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang usaha manusia menuju ke puncak singularity. Usaha manusia setindak demi setindak untuk menemukan cara untuk hidup abadi dengan segala konsekuensinya, memanipulasi kematian demi keabadian. Mungkin ini adalah salah satu topik yang paling menarik dalam kisah kehidupan manusia yang merasa terpuruk dalam kepanaan hidup di dunia dengan realitas yang ada. Dalam beberapa kesempatan dan perdebatan yang cukup kontroversial, sengit di kalangan rohaniawan meyakini hal tersebut di luar kuasa manusia sampai kapanpun tidak akan bisa hidup abadi di dunia yang fana ini, karena kehidupan yang abadi hanya ada di alam lain sesuai dengan ajaran agama dan hanya menjadi hak prerogatif Tuhan. Sebaliknya, para pemikir yang menggunakan pemikiran logika, para peneliti dan sebagian besar ilmuwan mempertanyakan konsep rohaniawan tersebut. Mereka mempertanyakan bagaimana jika kematian hanyalah sebuah peristiwa biasa saja yang pada akhirnya bisa diatasi melalui bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bagaimana jika bisa? Itu pertanyaannya. Bagaimana jika pencapaian keabadian hanyalah soal menunggu waktu? Tentu saja kalangan rohaniawan tetap skeptis dan berpegang teguh pada keyakinan mereka. Sebaliknya, para saintis selalu optimis bahwa pada akhirnya sains dan teknologi akan menemukan cara untuk membuat manusia dapat hidup abadi dan berkelana hingga ke ujung alam semesta. Mengapa saya membahas ini? Tidak lain adalah karena kontroversi di bidang teknologi memiliki batas yang cukup jelas, yakni dirunut dari usaha awal manusia mengemukakan ide tersebut, lalu disusul oleh penemuan-penemuan yang mendukung kemungkinan pencapaiannya. Banyak hal, misalnya, yang dahulu kala tidak dipercayai oleh orang-orang. Misalnya, ada mesin terbang, ada kunjungan ke bulan, ada teknologi 4 dimensi, metaverse, hingga AI dan AGI. Kini semakin tampak nyata bersama dampak yang luas di masa kita. Tidak hanya merubah cara dan hidup masyarakat modern, semua itu bahkan telah merubah cara kita memandang dunia, memandang bulat dan lonjongnya dunia ini. Bahkan kita masih saja akan menonton dua kubu berdebat panjang, kubu sains, kubu rohaniawan yang seru. Kita juga dapat manfaat segala hal. Sepanjang hal tersebut memang bermanfaat terhadap diri kita dan keluarga kita. Mari kita mulai dengan singularity. Singularity merujuk pada hipotesis bahwa pada suatu titik di masa depan, di mana perkembangan kecerdasan buatan akan mencapai tingkat di mana ia melebihi kemampuan intelektual manusia, ini dapat mengarah pada perubahan yang signifikan dan tak terduga dalam masyarakat manusia berkat kemajuan teknologi. Beberapa teori tentang singularity menyiratkan kemungkinan terciptanya kecerdasan buatan yang super intelektual yang dapat merancang dan mengembangkan teknologi yang jauh melampaui pemahaman dan kendali manusia. Hal ini bisa mencakup pengembangan diri yang cepat dan perbaikan yang terus-menerus yang dikenal sebagai kecerdasan buatan yang ramah atau super intelektualitas yang ramah. Namun, ada juga keprihatinan dan wacana tentang konsekuensi etis terhadap kontrol kemanusiaan dan keamanan terkait dengan tercapainya singularity. Jadi ini seperti pisau bermata dua gitu ya. Lalu upaya manusia untuk hidup abadi juga dikenal sebagai pembaruan radikal atau pemeliharaan keterusumuran, berkaitan dengan upaya untuk memperpanjang umur manusia secara signifikan, bahkan hingga mencapai keabadian. Beberapa pendekatan yang diajukan termasuk penggunaan terapi genetik, teknologi nanomedis, transfer pikiran ke substrat non-biologis, dan lainnya. Namun, perpanjangan umur yang signifikan dan mencapai keabadian masihlah merupakan wilayah penelitian dan perkembangannya cukup intensif. Penting untuk dicatat bahwa kedua konsep ini, singularity dan upaya untuk hidup abadi, masih merupakan subjek yang kontroversial. Dan di dalamnya terdapat berbagai pendapat dan spekulasi. Mereka melibatkan perkembangan
teknologi yang belum sepenuhnya dipahami dan memiliki implikasi sosial, etis, dan filosofis yang kompleks. Implikasi sosial, etis, dan filosofis yang kompleks tersebut terkait dengan singularity dan upaya manusia untuk hidup abadi meliputi: 1. Ketimpangan dan ketidaksetaraan. Jika singularity tercapai, dapat timbul kesenjangan yang besar antara mereka yang memiliki akses dan kontrol terhadap teknologi super intelektual dan mereka yang tidak. Ini dapat memperdalam ketidaksetaraan sosial, ekonomi, dan ketidaksetaraan politik. Pertanyaan tentang distribusi kekuasaan dan sumber daya menjadi sangat penting dalam konteks ini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, pengangguran massal. Kemajuan kecerdasan buatan yang super intelektual dapat menggantikan pekerjaan manusia dalam berbagai industri. Ini dapat menyebabkan pengangguran massal dan ketidakstabilan ekonomi. Diperlukan pemikiran yang matang tentang bagaimana mengatasi dampak sosial dan ekonomi dari perubahan tersebut, seperti restrukturisasi pekerjaan, pendidikan, dan sistem dukungan sosial. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, keamanan dan kontrol. Mencapai kecerdasan buatan yang super intelektual menimbulkan pertanyaan penting tentang kontrol dan keamanan. Apakah manusia akan dapat mempertahankan kendali atas kecerdasan buatan yang melebihi kapasitas intelektual mereka sendiri? Itu pertanyaannya. Lalu bagaimana mencegah penyalahgunaan atau kegagalan sistem AI yang dapat memiliki dampak serius kepada masyarakat? Itu yang ketiga. Kemudian ada pertanyaan yang keempat, yaitu pertanyaan etis. Ada sejumlah pertanyaan etis yang kompleks terkait dengan singularity dan upaya manusia untuk hidup abadi. Misalnya, apakah mencapai kehidupan abadi melampaui batas-batas alamiah manusia? Apakah ini akan mengubah dinamika kehidupan manusia, keunikan pengalaman manusia, dan arti daripada kehidupan itu sendiri? Pertanyaan etis juga muncul seputar pemerataan akses terhadap teknologi keabadian. Apakah aksesnya akan sama? Dan dampak jangka panjangnya pada populasi manusia dan populasi planet. Yang kelima, pertanyaan yang kelima adalah implikasi filosofis. Singularity dan upaya hidup abadi menghadirkan tantangan filosofis yang dalam. Mereka menggugah pertanyaan tentang identitas manusia, eksistensi manusia, dan arti dari keterbatasan biologis. Tentu ada artinya kenapa kita terbatas secara biologis. Implikasi filosofis mencakup perdebatan tentang hakikat manusia, moralitas, tujuan hidup, dan hubungan antara manusia dengan teknologi. Penting untuk mengenali bahwa implikasi sosial, etis, dan filosofis ini masih dalam diskusi dan belum sepenuhnya dijawab. Mereka memerlukan keterlibatan dan refleksi yang luas dari masyarakat, ahli, dan pembuat kebijakan, yakni pemerintah, untuk menghadapi kompleksitas yang muncul dengan kemajuan teknologi dalam konteks ini. Tantangan terhadap keyakinan para penganut agama terkait singularity dan upaya hidup abadi juga harus diperhatikan, dan ini bisa meliputi: yang pertama, pertentangan dengan konsep ketuhanan. Beberapa penganut agama mungkin menghadapi tantangan dalam menerima kemungkinan mencapai kecerdasan buatan yang super intelektual atau hidup abadi. Konsep agama yang berhubungan dengan kekuasaan dan otoritas Tuhan, takdir, kehidupan setelah mati, dan keterbatasan manusia dapat bertentangan dengan ide-ide singularity dan keabadian ini. Tetapi tampaknya hal ini tidak terelakkan dan akan segera tercapai. Cepat atau lambat, mestinya memang tercapai kalau melihat indikasi teknologi yang semakin cepat berkembang. Kemudian pertanyaan kedua terkait dengan etis ini adalah pertanyaan tentang makna daripada kehidupan. Singularity dan upaya hidup abadi menghadirkan pertanyaan tentang makna hidup yang dapat mempengaruhi keyakinan agama, konsep keabadian manusia dalam dunia ini, dan implikasinya terhadap keyakinan akhirat.
atau tujuan spiritual mungkin bertentangan dengan keyakinan agama tertentu. Kemudian yang ketiga, etika dan nilai-nilai agama. Penganut agama mungkin menghadapi tantangan dalam menyesuaikan konsep-konsep teknologi maju seperti kecerdasan buatan yang super intelektual dengan etika dan nilai-nilai agama yang mereka anut. Agama masing-masing yang mereka anut. Pertanyaan tentang batasan moral, pengabdian kepada Tuhan, dan dampak sosial dan ekologis dapat menjadi pertimbangan yang sangat-sangatlah penting. Yang keempat, perubahan sosial dan budaya. Perkembangan teknologi yang signifikan seperti singularity dan upaya hidup abadi dapat mengubah tatanan sosial dan budaya manusia secara drastis. Ini bisa memicu perubahan dan institusi agama dan praktik keagamaan dan mungkin memerlukan penyesuaian keyakinan dan interpretasi agama yang ada. Yang kelima, toleransi dan dialog antar agama. Tantangan terhadap keyakinan agama juga dapat terjadi dalam konteks dialog antar agama dan toleransi. Perbedaan pandangan tentang kemajuan teknologi, kehidupan abadi, dan peran manusia dalam penciptaan dapat menimbulkan ketegangan atau ketidaksepakatan di antara penganut agama yang berbeda. Penting untuk diingat bahwa pandangan dan respon terhadap tantangan ini bervariasi di antara penganut agama yang berbeda-beda dan tergantung pada interpretasi teologi, nilai-nilai agama, dan konteks sosial budaya yang lebih luas. Diskusi dan dialog yang terbuka serta saling pemahaman antara penganut agama. Para ilmuwan dan komunitas teknologi dapat membantu mengatasi perbedaan dan mempromosikan pemahaman yang jauh lebih baik. Ada banyak ide yang mungkin dapat direalisasikan terkait dengan konsep reality. Memang pasti ada ide menuju ke perubahan tersebut. Namun penting untuk diingat bahwa ini adalah spekulasi dan masih dalam ranah teoritis. Berikut beberapa contoh ide yang telah diajukan terkait dengan singularity ini. Pertama, kecerdasan buatan yang super intelektual. Dalam singularity, kecerdasan buatan dapat mencapai tingkat yang melebihi kapasitas intelektual manusia. Ini bisa menghasilkan AI atau AGI yang jauh lebih cerdas dan kreatif dari manusia, mampu memecahkan masalah kompleks, merancang teknologi baru, dan menghasilkan inovasi yang tidak terduga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, penggabungan manusia dengan teknologi. Ini adalah ide yang kedua. Ide ini melibatkan integrasi teknologi dengan tubuh manusia. Contohnya termasuk augmentasi otak dengan implan neuroteknologi, pemindahan pikiran ke substrat non-biologis seperti komputer, atau penggantian anggota tubuh manusia dengan prostesis yang sangat canggih. Ini bisa meningkatkan kemampuan kognitif atau kecerdasan manusia dan meningkatkan kemampuan fisik manusia secara signifikan. Yang ketiga adalah ide kehidupan abadi atau transfer consci. Singularity dapat membawa kemungkinan hidup abadi atau mentransfer kesadaran manusia ketika dia telah mati ke media non-biologis yang mungkin berkelanjutan eksistensinya. Ini melibatkan mengatasi keterbatasan biologis dan memungkinkan kesadaran manusia untuk bertahan di luar batasan tubuh fisik biologis kita sekarang ini. Yang keempat, pengembangan sains dan teknologi yang tidak terbatas. Ide ini dalam lingkungan singularity juga. Kemajuan ilmiah dan teknologi dapat menjadi jauh lebih cepat dan tidak terbatas. Kemampuan AI untuk memproses informasi, melakukan eksperimen, dan merancang teknologi baru dapat mengarah kepada terobosan dan penemuan yang tidak terduga dalam berbagai bidang seperti bioteknologi, nanoteknologi, dan eksplorasi angkasa luar. Kemudian yang kelima, masyarakat yang transformatif. Singularity dapat merubah masyarakat secara mendasar. Perubahan ini dapat mencakup sistem ekonomi, politik, pendidikan, dan sosial yang baru. Ide seperti otonomi teknologi, penggantian pekerjaan manusia dengan AI, perubahan struktur sosial, dan transformasi nilai-nilai manusia telah diusulkan dalam konteks singularity. Jadi idenya sudah berjalan sejauh itu loh.
Penting juga untuk diingat bahwa ini hanyalah beberapa contoh ide yang muncul dalam diskusi tentang singularity. Implementasi dan realisasi dari ide-ide ini masih dalam ranah spekulasi, ya seperti kita singgung tadi, dan perlu dipertimbangkan secara kritis dari berbagai sudut pandang, termasuk aspek sosial, aspek etis, dan sisi teknisnya. Namun, tidak ada yang abadi di dunia kecuali perubahan itu sendiri. Benar, orang beragama mungkin mengatakan mustahil manusia dapat mencapai keabadian. Karena dalam ajaran agama itu semua itu adalah rahasia ilahi. Namun para ilmuwan mempertanyakannya, bagaimana jika itu sebenarnya hanyalah hal yang dapat diatasi oleh sains dan teknologi, dan sekaranglah waktunya. Bagaimana jika suatu hari kita menemukan cara mengatasi kematian dengan ilmu pengetahuan? Bukankah hal itu ada? Dan setiap hal ada di dunia itu hampir semuanya dapat diatasi oleh manusia, walaupun membutuhkan waktu ratusan atau ribuan tahun. Oke, baiklah teman-teman, konten ini juga hanyalah sebuah pertanyaan untuk menantang daya imajinasi kita, sambil berlatih untuk berpikir lebih terbuka dan mau menerima segala kemungkinan, alih-alih hanya berpikir dogmatis dan tidak berani berpikir di luar kotak. Tentunya tidak mungkin konten ini mengandung kebenaran mutlak. Tidak, saya mengakuinya sangat tidak. Karena memang tidak ada yang mutlak di dunia kita yang fana ini. Oke, terima kasih telah bersama saya menonton video ini hingga selesai. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.